Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya dataran hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya dataran hitam bab 2331 masalah di tengah pelayaran. Setelah beberapa hari berada di laut, Minos dan krunya akhirnya menemui masalah pertama dalam perjalanan mereka. Berlayar dengan kecepatan yang sama dengan yang mereka tempuh sejak kepergian Okia, rombongan tersebut bertemu dengan makhluk laut raksasa di jalur mereka. Makhluk ini seperti kraken dunia spiritual. Namun tubuhnya seukuran tubuh naga, sebesar gunung. Ketika kapten melihat banyak lengan makhluk itu, dia menghentikan perahunya dan memperingatkan seluruh kru tentang masalah yang akan terjadi. Semua orang di kapal sudah sadar akan lingkungan sekitar mereka, jadi mereka tidak mengubah reaksi mereka. Mereka hanya sedikit mengalihkan fokusnya. Saat mereka melakukannya, Minos melihat makhluk raksasa itu berada di satu-satunya tempat aman untuk mereka lewati. Kotoran, dia bergumam, apa itu? Tanya Ruth, kata Minos. Benda sialan itu menghalangi jalan. Tak ada jalan maju tanpa melaluinya. Jadi apa yang kita lakukan? Salah satu penduduk asli dunia spiritual bertanya, khawatir. Dia dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa ini bukanlah makhluk biasa. Itu adalah monster tertinggi level 115. Jadi apa yang kita lakukan? Salah satu penduduk asli dunia spiritual bertanya, khawatir. Dia dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa ini bukanlah makhluk biasa. Itu adalah monster tertinggi level 115. Perbedaan antara makhluk level 115 dan level 114 bahkan lebih besar daripada perbedaan antara makhluk level 100 dan level 99. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup jika makhluk ini menyerang mereka. Kapten mendengar komentar tidak hanya dari rekan Minos, tetapi juga dari penduduk asli Zokaro yang diangkut oleh krunya dan mencoba meyakinkan kelompoknya. Jangan putus asa, monster di depan kita tidak memperhatikan kita. Sepertinya dia sedang bertelur. Jika kita diam beberapa saat, kita mungkin bisa melewati tempat ini dengan aman ketika dia pergi. Semua pertahanan kapal dan penghalang penyelubungan sudah aktif ketika dia mengatakan itu, tapi untuk berjaga-jaga. Yang terbaik adalah semua orang tetap diam dan tidak terlalu banyak menggerakkan energi mereka di tubuh mereka. Apakah monster itu bertelur? Bukankah itu berbahaya? Minos bertanya kepada kapten secara mental saat pikirannya disampaikan kepada semua orang di kapal. Tidak sesederhana itu. Mungkin masuk akal bagi Anda bahwa makhluk akan menjadi defensif dan gelisah pada saat seperti itu. Namun monster ini tidak sengaja bertelur di laut ini. Itu menempatkan mereka di celah luar angkasa terdekat. Oh, Minos mengalihkan pandangannya ke arah area berbahaya bagi kelompoknya. Segera, dia melihat apa yang baru saja dikatakan kapten. Kapten menjelaskan kepada kelompoknya, saya tidak bisa memberitahu Anda dengan pasti apa tujuan monster ini atau monster sejenisnya. Namun sangat umum bagi makhluk seperti itu untuk bertelur di celah luar angkasa. Saya pikir tujuan mereka adalah membawa gen mereka ke tempat yang jauh dan menyebarkan spesiesnya. Bagaimanapun, mari kita diam untuk saat ini. Mungkin kita akan bisa pindah dalam beberapa hari. Semua orang setuju dalam diam saat mereka menyaksikan makhluk luar biasa di jalan mereka. Setelah 15 hari berdiri di dekat kraken raksasa, monster itu akhirnya bergerak berbeda dan dengan cepat berenang ke kedalaman area tersebut. Melihat hal tersebut, nahkoda kapal memerintahkan anak buahnya untuk bergerak perlahan. Betapapun menariknya untuk keluar dari sana secepat mungkin, mereka harus melakukannya dengan hati-hati. Monster itu mungkin kelelahan setelah mengeluarkan energinya untuk bertelur begitu banyak. Tapi jangan meremehkannya, jika kami menunjukkan diri lebih dari yang seharusnya. Ia mungkin akan membunuh kami. Kapten berkomentar di benak makhluk-makhluk di kapalnya sementara kapal bergerak sangat lambat sehingga orang yang berjalan dapat melampauinya. Setelah 15 menit, kecepatan perahu bertambah 3 kali lipat, sementara aura makhluk raksasa itu hampir menghilang. Kami nyaris lolos kali ini. Kapten berkomentar kepada rekan-rekan krunya saat mereka kembali ke kecepatan jelajah untuk perjalanan. Sementara itu, para pelanggannya hanya bisa menghela nafas, merasa sedikit lega setelah berada dalam jangkauan makhluk yang mampu membunuh mereka semua. Namun saat mereka berlayar kembali, Minos melihat sesuatu berenang tidak jauh dari mereka. Jangan terlalu santai, sesuatu sedang menuju ke arah kita. Seluruh kru mendengarnya dan dengan cepat mengalihkan indera mereka ke dunia bawah laut, tempat makhluk 10 km di bawah mereka sedang berenang menuju permukaan pada saat itu juga. Inderamu jauh lebih kuat dari levelmu, bocah alien. Kapten berkata dengan nada puas. Ini benar-benar makhluk yang menyebalkan. Namun, mereka tidak cukup cepat untuk mengejar kita dengan kecepatan tertinggi kapalku. Terima kasih sudah memperingatkanku tepat waktu. Sang kapten segera mulai melaju, dengan cepat meningkatkan kecepatan perahunya, sementara Minos terus mengawasi makhluk aneh yang mulai mengikuti mereka. Dia segera menyadari bahwa situasi sebelumnya telah berubah, dan makhluk-makhluk itu semakin menjauh dari mereka.
Dia bertanya, bukankah berbahaya melakukan perjalanan begitu cepat? Akan lebih buruk jika mereka menyusul kita. Izinkan saya memberitahu Anda, monster-monster ini jauh lebih buruk daripada kraken yang kita lihat sebelumnya. Kraken itu jauh lebih kuat, tapi ia hanya tertarik bertelur dan kembali ke wilayahnya untuk beristirahat. Tapi makhluk-makhluk ini mendatangi kita untuk melahap tubuh kita. Untungnya, kapalku lebih cepat dari kebanyakan makhluk di area ini. Jadi jika saya dapat menghindarinya tepat waktu, saya selalu melakukan apa yang baru saja saya lakukan. Kapten menjelaskan dalam benak Minos, melihat pemuda level 99 ini tidak lemah. Tetapi sungguh berbahaya melakukan perjalanan secepat itu. Saya akan kembali ke kecepatan jelajah dalam 10 menit. Itu seharusnya cukup bagi monster-monster itu untuk menyerah pada kita. Itu masuk akal. Mereka sudah menyerah. Minos berkomentar, memahami sulitnya tugas ini. Saya harap Anda mengawasi monster-monster itu di jalan. Saya tahu jalan menuju tempat perlindungan Gunawai dengan baik, jadi saya yakin saya bisa mempercepat perahu saya sedikit jika perlu. Aku akan melakukan apa yang diperlukan. Minos langsung setuju. Setelah masalah ini, kelompok tersebut dapat melakukan perjalanan selama 2 minggu ke depan tanpa menghadapi situasi serupa. Akan ada bahaya dalam beberapa hari mendatang. Tetap saja, mereka akan dikaitkan dengan fenomena ekstrim yang berbahaya tetapi tidak akan mengejar siapapun dengan sengaja. Bahaya yang akan mereka hadapi selama hari-hari ini memang sulit, tapi tidak sampai membahayakan kru. Jadi, mereka akan melanjutkan tujuan mereka mencapai pulau di utara Zokaro. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2332 minggu-minggu terakhir perjalanan perahu. Selama beberapa minggu berikutnya, kelompok tersebut akan menyelesaikan sebagian besar rute menuju tempat perlindungan Gunawai, mengatasi bagian tersulit dari perjalanan tersebut. Bagian paling berbahaya dari pelayaran laut antara Okia dan pulau ini adalah di tengah jalur, di mana fenomena khusus terjadi bahkan di jalur aman. Di mana tidak ada kawasan dengan kondisi ekstrim seperti yang dilihat Minos di awal pelayaran. Kadang-kadang, beberapa fenomena memperparah letakan spasial, pusaran air temporal, dan area bermasalah lainnya di laut. Itu sudah cukup untuk menaikkan level area masalah ini dan menutup semua jalur aman di depan Anda. Dalam situasi seperti ini, kru seperti itu tidak punya banyak pilihan. Entah mereka menantang fenomena ini dan mencoba yang terbaik untuk mengatasinya, atau mereka menemukan cara untuk menunggu dengan aman. Tidak selalu mungkin untuk menunggu sampai suatu masalah terselesaikan dengan sendirinya. Terkadang fenomena ini muncul secara tiba-tiba dan di mana-mana. Dalam situasi seperti itu, yang bisa Anda lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari masalah. Kelompok tersebut mengalami beberapa kejadian serupa selama berminggu-minggu perjalanan setelah pertemuan mereka dengan monster berbentuk gurita. Beruntungnya, mereka semua selamat, meski harus berjuang, mempertahankan diri, serta mengalami kerusakan fisik dan material pada harta benda mereka. Dengan demikian, kelompok tersebut memasuki 3 minggu terakhir perjalanan mereka ke tempat perlindungan Gunawai. Saat ini, lingkungan sekitar kapal Ploven tidak segelap dan penuh badai seperti pada minggu-minggu terakhir perjalanan. Minos dan Ruth saat ini sedang istirahat 10 menit, lalu mereka makan sesuatu atau minum ramuan penyembuh sementara teman mereka berjaga. Sementara itu, 2 penduduk asli Zokaro yang pernah melakukan perjalanan bersama mereka ke pulau ini dengan tujuan yang sama untuk meninggalkan planet ini, berbicara kepada mereka tentang tujuan mereka. Mereka menjadi sangat akrab dengan semua orang di kapal selama beberapa bulan terakhir, setelah mengatasi banyak hal bersama-sama dan mengembangkan hubungan yang sangat bersahabat. Kita harus dekat dengan pulau itu, kata salah satu dari 2 penduduk asli Zokaro. Sejauh yang kami tahu, lingkungan sekitar pulau ini sangat stabil. Jadi kondisi cuaca yang mendukung meluas lebih jauh dari pulau ini dibandingkan dari tempat kami meninggalkan Okia. Kuharap begitu, aku benar-benar lelah karena tidak bisa tidur atau bermeditasi. Ruth berkomentar kepada mereka. Kami juga, kata penduduk asli lainnya. Tetapi ketika kami sampai di tempat perlindungan Gunawai, kami akan dapat banyak beristirahat dan kembali berkultivasi. Salah satu dari kalian mungkin bisa naik level sambil menunggu slot untuk melakukan perjalanan ke bulan buatan. Apa maksudmu? Minos bertanya. Menyadari bahwa keduanya tidak tahu sebanyak yang mereka tahu, penduduk asli berkata kepada alien di depannya. Banyak sekali yang datang dan pergi dari bulan buatan. Namun transportasi menuju tempat ini terbatas. Terminal Senturi hanya bisa mengangkut 10 makhluk sehari antara bulan buatan dan tempat perlindungan Gunawai. Jadi kami mungkin harus menunggu beberapa bulan sebelum mendapat kesempatan. Ruth pernah mendengar bahwa transportasi dari tempat perlindungan Gunawai ke bulan buatan itu sulit. Tapi dia dan Minos tidak berpikir itu akan sesulit itu. Penduduk asli Zokaro lainnya menjelaskan. Bulan buatan berjarak lebih dari 1 juta kilometer jauhnya dari tempat kita berada. Karena daerah ini terlalu stabil untuk terbentuknya lubang cacing,
satu-satunya metode transportasi adalah transportasi laser. Tapi itu sangat mahal dan menghabiskan banyak energi. Ada perbedaan besar antara alat transportasi instan Armands dan yang ada di Senturi Terminal. Metode Armands memindahkan orang hingga jarak 50 km. Itu tidak bisa dibandingkan dengan perangkat Senturi Terminal yang menempuh jarak lebih dari 1 juta kilometer. Bagaimanapun, Anda tidak akan menyesal tinggal di pulau ini selama beberapa bulan. Sejauh yang kami tahu, ada banyak kesempatan untuk mempelajari bahasa di planet lain. Terlebih lagi, makhluk-makhluk di sana sangat tertarik untuk bertukar informasi atau sumber informasi, karena banyak dari mereka adalah alien yang baru saja tiba di dunia kita. Tidak hanya itu, Anda bisa mengetahui destinasi apa saja yang tersedia melalui terminal Senturi dan mempersiapkan perjalanan Anda. Meskipun kita telah menguasai teknologi yang diperlukan untuk menjelajahi alam semesta, menjelajahi alam semesta masih sangat berbahaya. Ada bajak laut luar angkasa. Beberapa fenomena luar angkasa bisa muncul di tengah perjalanan dan menyebabkan kerusakan parah pada kapal, dan ada juga bahaya dunia yang dilalui kapal tersebut hingga mencapai tujuan akhir. Singkatnya, perjalanan luar angkasa tidaklah cepat dan tidak mudah. Persiapan selama beberapa bulan bisa menjadi hal yang sangat menarik bagi kita semua. Begitu, komentar Minos, melihat bahwa dia tidak punya pilihan dan akan lebih baik bagi mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini. Anda dan robot harus menggunakan bulan-bulan ini untuk menjadi lebih kuat. Ini akan maju dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan Anda bisa maju dalam 3 tahun lagi. Minos berkomentar pada Ruth. Saya akan mencoba yang terbaik. Setelah percakapan ini, kedua belah pihak kembali ke tempat kelompok mereka seharusnya berada dan mengamati sekeliling perahu. Tidak ada yang salah hari itu, dan rombongan akan melanjutkan perjalanan ke tujuan mereka. Semakin dekat ke area aman di mana mereka akhirnya bisa melihat pulau megah yang menjadi pintu masuk bagi alien dari seluruh alam semesta untuk datang ke Zocaro. Untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun, Minos akan meninggalkan dunia ini. 2 minggu kemudian, kelompok tersebut telah mengatasi tantangan terakhir mereka dan mencapai wilayah laut yang stabil, tempat mereka sekarang berlayar dengan kecepatan penuh. Setelah berhasil mengatasi banyak bahaya perjalanan laut, kelompok tersebut akan tiba di pulau itu dalam beberapa hari ke depan. Dan semua orang menggunakan hari-hari terakhir perjalanan ini untuk akhirnya mulai beristirahat. Setelah berbulan-bulan bepergian bersama, mereka akan segera melihat siluet runway refuge yang agung, sebuah pulau seukuran pulau batu, wilayah sekutu pertama Minos dalam perjalanan spiritualnya. Namun tidak seperti Pulau Batu, yang memiliki banyak daerah berbatu tanpa banyak vegetasi. Pulau di hadapan mereka ini adalah hutan yang sangat indah di mana sebuah kota raksasa telah dibangun di sebagian besar wilayahnya. Kota ini adalah salah satu kota terbesar di planet ini, dengan lebih dari 100 juta makhluk hidup di dekat satu-satunya cara untuk meninggalkan planet ini dengan aman. Ketika mereka sudah cukup dekat dengan pulau tersebut, seluruh kelompok akan mengamati pilar cahaya berwarna-warni yang megah yang seolah membelah langit hingga tak terbatas. Jalur yang digunakan oleh organisasi lokal terbesar untuk mengangkut makhluk hidup ke dan dari bulan buatan. Tidak lama kemudian kelompok itu turun di pulau itu dan mengenal perhentian terakhir di Zocaro dengan lebih baik. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2333 antrian. Sesampainya di Gunawai Refuge, rombongan Minos segera berpamitan kepada orang-orang yang telah bepergian bersama mereka selama beberapa bulan terakhir. Ular level 109 telah terbukti dapat diandalkan seperti yang diperkirakan Minos, dan tidak ada hal aneh yang terjadi di tengah perjalanan kelompok tersebut. Seperti yang telah diperingatkan oleh kelompok alien yang mereka temui sebelum mencapai pantai utara Okia. Setelah turun di pelabuhan besar di pulau itu, rombongan segera berangkat mencari informasi bagaimana mencapai bulan buatan. Mereka sudah mengetahui bahwa satu-satunya organisasi di pulau itu yang menawarkan perjalanan ke bulan buatan adalah Senturi Terminal. Jadi mereka segera mencari salah satu stasiun dari kelompok lokal yang besar ini. Senturi Terminal memiliki beberapa pos terdepan di sekitar pulau besar ini. Pos utama, tempat para makhluk pergi ke dan dari bulan buatan, berada di bagian tengah pulau. Namun di sekitar kawasan itu terdapat belasan cabang di mana orang-orang yang berminat berwisata ke badan bintang buatan tersebut bisa mendapatkan informasi dan mengantri untuk berwisata ke tempat. Segera setelah kelompok Minos mendengar di mana mereka dapat menemukan pos terdepan terdekat, mereka berjalan melalui jalan-jalan lebar di kota besar tempat mereka tiba. Tempat yang sangat beragam dengan makhluk-makhluk dari ras yang sangat berbeda. Kebanyakan orang di jalanan bukanlah penduduk asli Zocaro melainkan orang asing yang baru saja tiba. Begitu alien tiba di bulan buatan, mereka menunggu saat untuk datang ke pulau ini. Di mana mereka dapat mempelajari lebih lanjut tentang Zocaro dan mendapatkan kilnat pertama mereka untuk membayar perjalanan ke Okia. Biasanya, dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk pergi ke Okia, sehingga banyak alien yang datang ke dunia ini setiap hari menghabiskan banyak waktu di pulau ini.
Minos dan orang-orangnya menyadari hal ini ketika mereka melihat tempat yang lebih beragam daripada Examire. Meski begitu, sebagian besar makhluk di sini ingin pergi ke Okia atau ke bulan buatan. Hanya sedikit dari mereka yang benar-benar ingin tinggal di pulau itu. Tapi itu sudah diduga. Bagaimanapun, Gunawai Refuge adalah tempat yang sepenuhnya didominasi oleh Senturi Terminal, dan tidak ada banyak peluang bagi siapapun yang bukan bagian dari kekuatan besar itu. Akibatnya, populasi tempat ini terus berubah seiring datang dan perginya alien dan penduduk asli Zokaro. Mungkin karena hal ini, tempat ini sangat damai dan terorganisir dengan baik, hingga jutaan makhluk dari berbagai asal-usul dapat hidup berdampingan di sana dengan relatif baik. Bagaimanapun, setelah memperhatikan kekhasan setempat selama beberapa menit, rombongan 6 orang yang tertarik untuk pergi ke dunia spiritual memasuki sebuah bangunan besar di kawasan pantai tempat mereka tiba. Begitu mereka masuk, mereka melihat lebih dari 200 stasiun penerimaan di mana penduduk pulau, anggota Senturi Terminal, siap melayani para pendatang baru. Meskipun arus orang datang dan pergi dalam jumlah besar, tidak ada antrean. Begitu mereka mengambil tiketnya, mereka bahkan tidak perlu menunggu 1 menit pun sebelum mereka dipanggil ke loket nomor 123. Selamat datang di Gunawai Refuge. Apakah grup Anda akan melakukan perjalanan ke bulan buatan dalam komposisi saat ini? Apakah ada orang lain yang akan pergi bersama Anda? Atau salah satu dari Anda tidak akan pergi? Makhluk berbentuk krustasea bertanya, langsung ke pokok permasalahan. Kita semua akan pergi ke bulan buatan. Dan hanya kita saja, Minos membenarkan. Sebuah laser dengan cepat memindai tubuh ke-6 orang itu sementara artefak khusus antara penghitung dan kelompok itu memancarkan beberapa sinyal. Petugas itu lalu berkata, baiklah, kami membuka lowongan untuk Anda dalam 1123 hari. Jika Anda tertarik, saya dapat mengamankan reservasi itu untuk 7 juta kilnat. Minos dan stafnya menukar beberapa poin prestasi mereka dengan kilnat sebelum meninggalkan markas Armans. Mereka tahu bahwa perjalanan dengan perahu, transportasi ke bulan buatan, dan transportasi keluar galaksi ini tidaklah murah. Itu sebabnya mereka membawa sekitar 30 juta kilnat ketika mereka meninggalkan Examire. Minos langsung menerima kondisi tersebut. Jelas merasa kesulitan harus menunggu 1123 hari lagi untuk meninggalkan dunia ini. Dia tidak menyangka antrian bulan buatan akan begitu panjang. Setelah membayar, dia bertanya, apakah tidak ada cara untuk melakukan perjalanan lebih cepat? Aku tidak menyangka akan memakan waktu lama sebelum kita bisa berangkat. Kata petugas itu, kalau grupmu hanya beranggotakan 5 orang, aku bisa mengirim mereka 500 hari lebih awal. Tapi dengan 6 orang, aku hanya bisa mengirim mereka dalam 1123 hari. Hah, bagaimana jika kita membagi kelompok kita menjadi 2 dan melakukan perjalanan secara terpisah? Minos bertanya dengan ekspresi aneh. Kemudian kami dapat mengirimkannya dalam 623 dan 695 hari. Kata makhluk itu, tetapi akan ada biaya penanganan tambahan. Anda harus membayar 1 juta kilnat lagi. Mengapa mengirim seluruh kelompok sekaligus lebih murah dan memakan waktu? Ruth bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kita hanya mempunyai 5 tempat untuk dikunjungi dan 5 tempat untuk kembali dari bulan buatan setiap harinya. Untuk membawa 6 orang sekaligus, kita harus mengubah jadwal kita, dan kita tidak dapat mengubah daftar reservasi yang sudah dibuat. Singkatnya, saya hanya dapat mengirimkan semuanya pada hari ketika tidak ada reservasi. Tapi hanya 3 dari kami yang mendapat slot itu dalam 623 hari dan yang lainnya dalam 695 hari. Jadi lebih mahal karena ada 2 tagihan sekaligus. Jadi begitu, salah satu teman Minos bergumam. Tidak apa-apa, saya akan membayar biaya tambahannya. Minos menerimanya tanpa basa-basi lagi. Ia lebih memilih membayar lebih dan hanya perlu menunggu 72 hari untuk bisa bersama teman-temannya di bulan buatan. Jadi mereka segera membuat reservasi untuk meninggalkan tempat ini. Minos bertanya kepada petugas sebelum meninggalkan stasiun. Ngomong-ngomong, di mana saya bisa mendapatkan informasi tujuan keberangkatan dari Terminal Senturi? Anda bisa mendapatkannya di sini, di gedung ini. Pergi saja ke sisi lain gedung yang bertuliskan, informasi. Maka rombongan pun menuju ke tempat tersebut dan segera sampai di sebuah area yang terlihat seperti museum. Dengan beberapa layar yang menampilkan informasi, furnitur dengan artefak, dan model tata surya, galaksi, singkatnya, tempat-tempat yang mudah dijangkau. Bulan buatan, Minos dan kelompoknya segera mencari jalan yang akan membawa mereka ke galaksi yang mereka tahu bisa sampai ke galaksi tempat The Adaman Land berada. Mereka segera menemukan informasi yang mereka cari. Setelah menemukan titik perhentian pesawat luar angkasa yang akan membawa mereka ke dunia terdekat dengan galaksi targetnya. Mereka memahami bahaya di sepanjang perjalanan, tempat-tempat menarik untuk dijelajahi di masa depan, cara mencapai tempat yang dimiliki atasan Minos di Armans. Ditunjukkan, dan berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mencapai dunia spiritual.
Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2334 Perjalanan Kembali ke Dunia Spiritual. Perjalanan kembali ke dunia spiritual melewati 5 galaksi, 11 tata surya, dan total 23 planet. Bagian pertama dari perjalanan ini adalah antara bulan buatan dan galaksi, di mana kelompok tersebut akan dapat melakukan perjalanan ke galaksi tempat The Adaman Land berada. Tidak ada pesawat luar angkasa yang bisa membawa mereka langsung ke galaksi tempat lahirnya kerajaan mekanik. Tapi ada tempat yang bisa membawa makhluk ajaib ke galaksi tempat tata surya The Adaman Land berada. Dari tempat itu hingga The Adaman Land, robot dalam kelompok Minos yakin bisa membawa mereka ke tanah air. Dari sana, mereka dapat kembali ke dunia spiritual melalui lubang cacing universal yang diciptakan kerajaan ini untuk planet asal Minos dan Ruth. Menurut robot tersebut, begitu mereka mencapai galaksi tempat planet asalnya berada, perjalanan akan cukup aman bagi mereka. Masalahnya adalah sebelum itu, yaitu 2 perjalanan yang akan mereka lakukan di pesawat luar angkasa milik kekuatan yang tidak diketahui. Bagian pertama dari perjalanan ini, dari bulan buatan, akan membawa mereka melewati 3 galaksi, di mana mereka akan berhenti untuk membongkar dan mengisi ulang pesawat ruang angkasa mereka di total 11 planet. Setelah itu, perjalanan mereka yang lain akan membawa mereka melewati 2 galaksi lagi dan 11 planet di 6 tata surya yang berbeda. Kedua perjalanan ini akan menjadi yang paling berbahaya karena di setiap perhentian, mereka akan memiliki akses ke tempat-tempat yang tingkatnya lebih tinggi dari planet asal mereka, di mana terdapat penguasa dan makhluk-makhluk yang tertarik untuk bertindak melawan makhluk-makhluk dari dunia budidaya tingkat tinggi. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa mencapai dunia spiritual dalam 115 minggu setelah meninggalkan bulan buatan. Kata robot itu setelah menghitung data dari stasiun tempat mereka berada. Bagaimanapun, ini bukanlah perjalanan yang panjang. Waktu tunggu mereka di pulau ini hampir sama lamanya dengan perjalanan itu sendiri. Namun, mungkin ada masalah di sepanjang perjalanan yang memerlukan lebih banyak waktu bagi kita untuk sampai ke sana. Dalam hal ini, perjalanan ke tujuan kita bisa memakan waktu lebih lama. Minos bergumam, mengingat betapa kecil kemungkinannya mereka mencapai dunia spiritual tanpa menemui masalah apapun di sepanjang perjalanan. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya sekarang kita punya gambaran kapan kita bisa pulang. Ruth berkomentar, mengepalkan tangannya untuk mengantisipasi bertemu keluarganya lagi. Minos mengangguk positif. Ya, dalam 5 tahun, kita bisa kembali ke planet kita dan segera menyelesaikan perang dunia. Jangan memikirkan hal buruk apa yang mungkin terjadi dalam perjalanan kita. Mari cari tahu lebih banyak tentang pulau ini dan temukan tempat yang baik untuk bersiap. Waktu yang tersisa akan cukup untuk meningkatkan kekuatan kita sedikit lagi. Tergantung pada tempat yang kami lewati dalam perjalanan, mungkin saja Anda semua akan meningkatkan level Anda lagi saat kami mencapai The Adaman Land. Mereka mengangguk ke arah Minos lalu pergi bersamanya untuk mencari informasi tentang Gunawai Refuge, tempat-tempat yang mungkin menarik untuk mereka kunjungi selama berada di sana. Dan juga di mana mereka bisa melakukan misi dan hal lainnya. Karena mereka akan tinggal di sana selama beberapa bulan. Mungkin menarik bagi kelompok tersebut untuk mendapatkan pekerjaan guna mengumpulkan lebih banyak koin dan mempersiapkan diri dengan baik untuk keberangkatan mereka dari Zokaro. Mereka mengira mereka memiliki cukup uang untuk membayar perjalanan pesawat luar angkasa ke tempat mereka akan berganti pesawat luar angkasa untuk pergi ke galaksi The Adaman Land. Namun, mereka memerlukan sumber daya keuangan lain ketika mereka mencapai titik tersebut. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan mendapatkan banyak kilnat di pulau ini. Dan begitu mereka berada di bulan buatan, temukan makhluk dari titik persinggahan tersebut untuk menukar kilnat dengan sumber daya keuangan dan budidaya yang sesuai dengan bagian perjalanan mereka. Meskipun antrean di bulan buatan tidak sepanjang antrean di tempat perlindungan Gunawai. Mereka harus menunggu di sana selama beberapa bulan karena rekan mereka akan berada di pulau itu selama berminggu-minggu setelah antrean pertama mereka pergi. Oleh karena itu, mereka berencana mengumpulkan sumber daya dan mengolahnya di waktu yang tersisa sebelum keberangkatan mereka. Mereka akan segera belajar lebih banyak tentang pulau itu, tempat-tempat menarik untuk bertani, tempat terbaik untuk berdagang, dan tempat untuk bertukar sumber daya dan informasi. Salah satu hal yang perlu mereka pelajari adalah bahasa dunia yang akan mereka lalui dalam perjalanan, agar tidak tertipu. Maka dimulailah perjalanan mereka ke pulau perlindungan Gunawai yang megah. Dalam sekejap mata, 300 hari telah berlalu sejak rombongan Minos tiba di Gunawai Refuge. Hanya dalam 300 hari, robot grup tersebut telah naik ke level 103, sementara Ruth semakin dekat ke puncak level 10. Menurut perasaan Ruth, kelompok tersebut memperkirakan dia akan memasuki perjalanan ilahi dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun, yang kemungkinan besar merupakan awal perjalanan mereka setelah bulan buatan.
Sementara itu, Minos menahan kemajuannya ke level 100, setelah berhenti berkultivasi beberapa bulan yang lalu ketika dia mencapai batas maksimum yang bisa dia capai tanpa menyebabkan terobosan yang tidak disengaja. Sejak itu, dia hanya berkultivasi untuk mengisi kembali energinya ketika dia menghabiskannya untuk misi di pulau itu, yang telah menjadi hobi utamanya di tempat ini. Selama waktu itu, kelompok tersebut tidak menghadapi tantangan lokal apapun kecuali misi yang telah dilakukan beberapa dari mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, Gunawai Refuge adalah tempat yang sangat terorganisir dan aman. Hanya ada sedikit masalah di pulau itu. Karena itu, tahun-tahun kelompok di sana sangatlah damai, dan mereka mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sumber daya untuk tugas-tugas yang relatif sederhana sambil membangun kekuatan. Kali ini cukup bagi mereka untuk mempelajari 4 bahasa baru dan memperoleh berbagai sumber daya dan item yang dapat mereka gunakan di dunia yang akan mereka lewati dalam waktu dekat. Sementara itu, mereka hanya bisa menunggu saat mereka akan meninggalkan tempat ini untuk akhirnya meninggalkan tata surya ini menuju bulan buatan. Minos dan Ruth setiap hari memikirkan tentang dunia spiritual dan berapa lama waktu telah berlalu di planet asal mereka sejak awal Perang Dunia. Saat berangkat, mereka berencana meninggalkan rumah selama maksimal 20 tahun. Namun bagi mereka, sebentar lagi 50 tahun lagi mereka akan berpisah dengan keluarga. Berapa lama waktu yang telah berlalu bagi orang-orang di dunia spiritual? Mereka tidak tahu. Tapi mereka akan belajar. Sementara kelompok Minos menunggu untuk meninggalkan Zokaro, hari ini di dunia spiritual, sudah 11 tahun sejak Minos, Ruth, dan Lusinan rekan mereka meninggalkan dunia itu. Saat ini, planet mereka terbagi menjadi 3 peradaban berbeda, dengan benua tengah saat ini menjadi tempat perlindungan terakhir ras manusia. Tapi itu dalam bahaya, saat itu, Abby telah pindah ke wilayah bekas Kekaisaran Evergreen, di mana dia dan teman-temannya sedang mempertahankan benua mereka dari alien Irpol. Irpol telah sepenuhnya mengambil alih benua ilahi dan mulai mendominasi benua binatang. Sekarang, hanya benua tengah yang belum tersentuh. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2335 zaman es dan akhir-akhirnya. Di Kerajaan Spasial Gereja Spiritual, Abby telah tinggal di tempat ini sejak alien dari Irpol mulai menyerang benua tengah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sejak itu, terjadi banyak pertempuran antar pasukan di benua itu, dan Abby terpaksa bertarung 2 kali, sekali membawa kembali prajurit tingkat 10 dan sekali membawa Willow kembali ke dunia kehidupan. Kedua tindakannya ini telah sangat membantu kekuatan dunia roh. Seiring berjalannya waktu sejak dimulainya perang, efek fusi teknik Abby menjadi lebih permanen. Sebelumnya, dia mampu mengembalikan ahli level 100 ke dunia kehidupan selama beberapa puluh detik. Hari ini, dengan dia hampir mencapai level 94, dia dapat membuat seseorang seperti Willow tetap hidup selama lebih dari 1,5 menit. Kelihatannya tidak seberapa, tapi dukungan itu cukup bagi Charlie, Aura dan Vico untuk keluar dari bahaya atau bahkan mengambil tindakan tegas terhadap lawan mereka. Ketika Abby membangkitkan mayat level 100 terakhir dari dunianya, Willow telah membantu melukai salah satu dewa yang datang dari Irpol ke dunia spiritual. Itu terjadi 4 bulan lalu, dan tidak ada pertempuran tingkat tinggi lainnya di benua itu sejak saat itu. Bagian tengah dunia spiritual ini harus menghadapi serangan dari makhluk tingkat 10, tetapi Abby tidak terlibat dalam sebagian besar serangan tersebut. Dia telah menggunakan sebagian besar kartunya dan menyelamatkan dirinya untuk pertempuran yang lebih penting bagi rakyatnya. Kecuali salah satu dari 3 dewa dunia roh yang tersisa jatuh atau benua mengalami serangan yang signifikan, dia tidak berniat untuk pindah dalam jangka pendek. Jadi dia siap berjaga-jaga kalau sesuatu yang lebih buruk terjadi pada tanahnya, dan siap menggunakan mayat-mayat terakhir yang dia miliki. Banyak makhluk dari planet ini telah mati dalam hampir 4 tahun terakhir masalah peradaban ini dengan Irpol. Tapi alien dari tempat lain ini sangat berbeda dengan alien dari The Adaman Land. Mereka jarang membiarkan tubuh musuh mereka utuh, yang sangat menghambat rencana pasukan pribumi untuk menggunakan kembali prajurit mereka dengan fusi Abby. Oleh karena itu, bekas markas besar gereja spiritual saat ini menyimpan 500 mayat terakhir untuk digunakan Abby dalam situasi darurat. Begitu dia menggunakannya, dia tidak lagi bisa membangkitkan demigod tingkat tinggi untuk membantu pasukannya. Bagaimanapun, pada saat itu, dia sedang bermeditasi di tempat di mana dulunya pemimpin gereja berada. Di mana terdapat sebuah altar besar di sebuah kuil megah yang dihiasi dengan barang-barang emas dan perak. Di sebelahnya ada Emlyn, yang datang ke tempat ini bersamanya beberapa bulan lalu, tapi juga Ibu Minos, Maisy, yang saat ini berada di level 91. Tak satu pun dari mereka ada di sana untuk bertarung. Mereka belum menjadi bagian dari kekuatan utama dalam perang melawan alien dan tidak akan terlibat kecuali benar-benar diperlukan atau nyawa mereka dalam bahaya. Mereka berdua ada di sana untuk menasihati Abby, mengawasi apa yang terjadi di area Evergreen ini, dan memperingatkan permaisuri jika ada sesuatu yang memerlukan perhatiannya. Dari waktu ke waktu,
Salah satu dari mereka akan pergi keluar kerajaan tata ruang untuk memeriksa situasi di bekas ibu kota Evergreen, tempat yang bukan lagi kota berpenduduk jutaan orang seperti dulu. Tetapi merupakan wilayah besar kerajaan dataran hitam, di mana para spesialis menjaga benua itu sepenuhnya di bawah kendali manusia. Pada waktu tertentu, Maisie meninggalkan kerajaan tata ruang gereja dan kembali ke kota yang telah ditinggalkan oleh lebih dari 90% penduduknya. Tempat ini dulunya adalah rumah bagi jutaan orang. Namun, sejak zaman es dan Perang Dunia terjadi pada saat yang sama, mereka yang bertahan hingga wilayah ini bergabung dengan kerajaan dataran hitam pergi dan bermigrasi ke inti negara Minos. Inti dari kerajaan dataran hitam saat ini adalah yang terkaya dan terkuat di seluruh benua, dengan lebih dari 500 juta orang tinggal di sana. Sementara itu, daerah sepi yang luas ini kini dikuasai oleh beberapa ribu tentara-tentara dataran hitam yang perkasa. Pasukan Minos kini memiliki lebih dari 50 juta tentara yang tersebar di hampir seluruh benua tengah. Di kota ini, beberapa dari ribuan tentara, banyak di antaranya lemah, hanya ada di sana untuk menjaga pertahanan tempat ini dan memberikan layanan dasar. Sementara itu, beberapa pejuang yang kuat sudah berada di posisinya, menunggu sinyal bermasalah untuk bertindak. Merasakan ketegangan kota, Maisie segera menemukan dirinya berada di Istana Kekaisaran Lama, tempat yang menjadi saksi berakhirnya keluarga lama Evergreen di abad terakhir. Garis keluarga sudah tidak ada lagi, dan markas besarnya berfungsi sebagai salah satu pos utama pasukan kekaisaran untuk mengawasi wilayah tersebut. Sesampainya di sana, Maisie menemui salah satu pengamat dan mendengar. Kapal Irpol dihentikan di tempatnya, Yang Mulia. Tidak ada tanda-tanda mereka akan menyerang kita saat ini. Kata manusia setengah dewa tingkat tinggi, salah satu dari sedikit anggota kekuatan asli planet ini yang tersisa. Mengapa mereka diam? Apakah mereka menunggu bala bantuan? Dia bertanya sambil memeriksa perangkat yang dibuat dari teknologi kerajaan mekanik. Tingkat teknologi kekuatan asli dunia spiritual belum banyak meningkat sejak kepergian Minos. Namun, pasukannya telah meningkatkan penguasaan mereka atas teknologi The Adaman Land dan bahkan memperoleh teknologi baru hanya dalam waktu 1 dekade perang. Demigod berpangkat tinggi menghela nafas dan berkata, bisa jadi, ini juga bisa menjadi zaman es. Sulit untuk menavigasi dalam kondisi cuaca saat ini. Kami beruntung, Yang Mulia. Kita semua pasti sudah mati jika bukan karena zaman es. Satu-satunya hal yang mencegah Irpol memusnahkan kita adalah ini. Tidakkah menurutmu Charlie bisa melindungi kita dari mereka? Dia bertanya sambil melihat ke laut. Dia hanya bisa melakukan itu karena zaman es. Tanpa fenomena ekstrim dari bencana iklim ini, Yang Mulia tidak akan mampu melakukan setengah dari kemampuannya. Suatu hari nanti, iklim dunia akan berubah. Tidak lama lagi dampak terburuk dari zaman es akan berakhir. Saat itu, kita sudah benar-benar tidak berdaya. Dia memperingatkan Maisie, zaman es sudah setengahnya berakhir. Berbeda dengan era cuaca ekstrim sebelumnya yang dialami dan diderita oleh dunia roh selama ribuan tahun, bencana saat ini akan segera berakhir hanya dalam beberapa dekade. Menurut para elf, zaman es akan berakhir paling lama dalam 6 tahun. Maisie menyadari hal ini dan menghela nafas prihatin. Aku tahu, aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan ini. Tapi sayang sekali ini akan segera berakhir. Tapi aku harap kita bisa sedikit meningkatkan peluang kita sebelum hal terburuk terjadi. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2336 harapan dari sisi yang lebih kuat. Sementara itu, di benua ilahi, di kuil kuno Panteon Kehormatan, sekelompok makhluk mirip kera raksasa berdiri di pinggiran tempat ini, yang telah ditinggalkan bertahun-tahun sebelum mereka tiba di benua ini. Sekarang, bekas rumah Panteon Kehormatan adalah markas besar pasukan Irpol. Dari tempat ini, Irpol terkuat yang datang ke dunia ini memimpin pasukan mereka di dunia ini, memimpin pemurnian benua tengah. Di mana mereka secara bertahap merobohkan kota-kota manusia untuk membangun hutan lebat seperti milik mereka. Dunia rumah. Ada 3 dewa dari peradaban ini, satu-satunya di dunia ini yang menghadapi musuh di jalur mereka dalam perjalanan ekspansionis yang mereka mulai sekitar 4 tahun yang lalu. Meskipun Irpol lebih kuat dari The Adaman Land, mereka memenangkan perang terakhir dengan selisih kecil. Hal ini tidak seperti apa yang dilakukan oleh dunia spiritual pada awal Perang Dunia. Irpol jauh lebih menderita di masa lalu, kehilangan spesialisnya sebanyak atau lebih banyak daripada kekuatan dunia Minos. Jadi ketika mereka bergabung dalam Perang Dunia, mereka tidak memiliki lusinan dewa untuk dikirim ke tanah Adaman dan dunia spiritual. Kelompok tersebut hanya mengirimkan 10 ahli, 5 diantaranya bertahan hingga hari ini, 2 di tanah Adaman dan 3 di dunia spiritual. Yang lainnya telah tewas dalam pertempuran yang pada dasarnya mengakhiri dominasi kerajaan mekanik atas tanah Adaman dan dalam pertempuran yang mereka lakukan di dunia spiritual selama beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, hanya 3 dewa di dunia spiritual sudah cukup untuk kelompok ini. Masing-masing ahli mereka sekuat Charlie.
Dan bahkan ketika mereka harus menghadapi orang-orang yang selamat dari kerajaan mekanik dan dunia spiritual pada saat yang sama, mereka mampu menangani masalah mereka dengan baik. Tentu saja situasi mereka tidak mudah. Mereka memiliki peluang lebih baik untuk menang dalam situasi saat ini, namun ada masalah dalam perjalanan mereka. Masalah terbesar adalah zaman es, yang sangat mempengaruhi mereka. Namun, bahkan di tengah zaman es, sejak kedatangan mereka di dunia spiritual, makhluk-makhluk ini terus mengalami kemajuan dalam rencana mereka. Mereka telah menaklukkan seluruh benua ilahi dan sekarang tinggal setengah langkah lagi untuk menaklukkan benua binatang. Lagi pula, ketiga Dewa Irpol berada di kuil ini, mengendalikan wilayah mereka di dunia ini namun juga berjaga-jaga jika mereka perlu pindah. Saat itu, mereka bertiga sedang mendiskusikan rencana dominasi mereka. Bagaimana kita akan menghadapi kecoa yang bersembunyi di laut leluhur itu? Salah satu dari tiga kera raksasa bertanya. Zaman es sangat buruk bagi kita untuk menyerang wilayah bawah laut. Oleh karena itu, menangani kekuatan benua tengah harus menjadi prioritas kita, kata salah satu dari mereka. Tetapi zaman es akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Ketika itu terjadi, kita akan menyerang tempat persembunyian hama tersebut dengan kekuatan yang mematikan. Dewa ketiga berkata dengan nada tegas. Mereka membenci makhluk dari kerajaan mekanik. Meskipun mereka bermaksud untuk menghancurkan kekuatan dunia spiritual, mereka dengan jujur akan menunda rencana mereka untuk menguasai dunia itu demi membunuh musuh kuno mereka terlebih dahulu. Kita bisa melakukan itu. Kita akan melanjutkan rencana kita untuk mendominasi benua binatang, dan kemudian kita akan memasuki benua tengah. Setelah lautan di dunia ini sedikit tenang, kita bisa menangani cacing-cacing yang bersembunyi di laut leluhur. Dewa kedua berkomentar, setuju untuk memusnahkan makhluk-makhluk di tanah leluhur terlebih dahulu. Akhirnya, kekuasaan kita atas dunia ini terjamin, kata orang pertama dengan senyum puas di wajahnya. Hanya masalah waktu saja sebelum dunia ini benar-benar berada di bawah kendali kita. Wanita cali itu tidak akan bisa menghentikan kita setelah zaman es berakhir. Lalu kita bisa membersihkan benua ini dari ras terkutuk yang menghuninya. Kita harus menghindari pergi ke sana untuk saat ini. Dia cukup kuat. Salah satu dari mereka menyarankan, merasa tidak perlu mengambil risiko besar ketika semuanya berjalan baik bagi mereka. Zaman es akan berakhir dalam waktu kurang dari setengah dekade. Jadi akan lebih baik bagi mereka untuk menghindari benua tengah, setidaknya sampai mereka benar-benar mendominasi benua binatang. Terakhir kali mereka menyerang wilayah kerajaan dataran hitam, mereka sangat menderita dalam pertempuran dan mundur dengan kekalahan dari wilayah tersebut. Dan tidak seperti alien dari The Adaman Land, mereka tidak memiliki banyak robot untuk bertarung bersama mereka. Semua sahabat mereka adalah makhluk hidup yang, setelah mati, tidak dapat digantikan dengan mudah. Pada akhir dekade berikutnya, Irpol akan memiliki kerajaan antar galaksinya sendiri, kata salah satu dari ketiganya di akhir percakapan ini, yakin akan kemenangan akhir mereka dalam perang dunia. 1 tahun lagi telah berlalu di Zokaro. Sementara itu, di Gunawai Refuge, Minos dan orang-orangnya akhirnya bersiap untuk meninggalkan tempat ini. 1 tahun lagi telah berlalu tanpa hambatan bagi semua orang. Dan penantian kelompok pertama yang melakukan perjalanan ke bulan buatan akhirnya berakhir. Sore ini, Minos, Ruth, dan salah satu rekannya akan meninggalkan pulau ini untuk akhirnya pergi ke bulan buatan, yang jaraknya lebih dari 1 juta kilometer dari Zokaro. Sementara itu, kelompok tersebut sepenuhnya siap untuk memulai perjalanan antar galaksi mereka, dengan segala sesuatunya siap untuk keberangkatan mereka dari stasiun luar angkasa universal di bulan buatan. Tidak hanya itu, dengan 1 tahun lagi berkultivasi, Ruth praktis berada di ambang batas antara akhir perjalanan fana dan awal perjalanan ilahi. Dalam beberapa bulan lagi, dia akan mampu mencapai level 100 bahkan tanpa menggunakan pengobatan ilahi. Jadi, begitu rombongan berkumpul di pagi hari, Minos memberikan semua nasihat yang diperlukan kepada 3 orang yang akan tinggal untuk melakukan perjalanan 2 bulan lagi. Setelah pertemuan terakhir mereka di dunia ini, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada robot dan 2 penduduk asli dunia spiritual yang akan tetap tinggal sebelum menuju ke stasiun tempat mereka akan berangkat. Sesampainya di tempat megah itu, yang seolah-olah memiliki lift besar menuju ke langit, mereka tak segan-segan masuk dan mengikuti petunjuk arah menuju area keberangkatan dunia ini. Segera setelah mereka menunjukkan reservasi mereka, mereka bertiga memperoleh akses ke platform khusus. Di mana 2 orang lainnya yang berangkat dari Zakaro segera bergabung dengan mereka untuk momen spesial ini. Minos dan Ruth saling berpegangan tangan, bersiap dengan baik untuk menjalani perjalanan panjang melalui alat transportasi khusus dunia ini. Saat mereka tersenyum, pancaran cahaya berwarna muncul di sekitar mereka sebelum perjalanan mereka dimulai. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2337 Bulan Buatan. Dalam sekejap mata, Minos, Ruth, dan rekan mereka yang level 102 merasakan ruang terdistorsi, dan kemudian garis-garis berwarna muncul dan menghilang di sekeliling mereka.
Dalam sekejap, mereka menghilang dari titik awal di Gunawai Refuge dan segera dipindahkan ke bulan buatan. Tiba di sana 1 detik setelah meninggalkan Zocaro. Mereka bertiga dan 2 orang yang bepergian bersama mereka menunjukkan tanda-tanda telah menempuh perjalanan lebih dari 1 juta kilometer dalam sekejap. Mereka semua merasakan kaki mereka melemah, dan mereka jatuh ke tanah sambil tidak bisa menahan keinginan untuk muntah. Mereka berlima muntah sambil merasa tubuh mereka diguncang ratusan kali dalam satu saat. Brengsek, perasaan ini mengerikan. Salah satu dari mereka berteriak sambil berkeringat dingin dan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Meskipun semua orang di sana sudah terbiasa dengan efek perjalanan seketika selama bertahun-tahun. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melakukan perjalanan lebih dari 1 juta kilometer dalam sepersekian detik. Bahkan Minos muntah-muntah parah pada saat-saat pertama kelompoknya di bulan buatan sementara anggota terminal Senturi menunggu di tepi platform hingga mereka selesai. Fenomena seperti ini terjadi setiap hari di tempat ini. Semua orang di sana telah bersiap untuk kejadian seperti itu, termasuk area itu sendiri. Yang telah dipersiapkan untuk apa yang telah dilakukan kelompok ketika mereka tiba, dengan lantai yang mampu menyerap muntahan, dan semprotan yang mampu membersihkan dan mencegah bau busuk. 5 menit setelah kedatangan mereka di bulan buatan, anggota pos terdepan ini mendatangi mereka dengan membawa handuk dan ramuan penyembuh saat pendatang baru itu akhirnya berhenti muntah. Begitu dia meminum ramuannya, Minos merasakan kelegaan yang luar biasa di sekujur tubuhnya, meski dia masih merasakan sakit kepala yang parah. Namun, bagi seorang kultivator level 99 seperti dia, ketidaknyamanan ini dapat ditanggung. Anda mungkin mengalami beberapa efek sisa dari transportasi instan selama beberapa jam ke depan. Itu normal, jadi tidak perlu khawatir. Salah satu anggota alien di stasiun tersebut meyakinkan kelompok tersebut. Dalam 1 atau 2 hari, Anda harus menyesuaikan diri dengan kondisi bulan buatan, jadi cobalah bersantai untuk saat ini. Ini akan membantu Anda mengatasi efek sampingnya. Kemudian makhluk lain angkat bicara. Sekarang kamu sudah merasa sedikit lebih baik, silakan ikuti aku. Aku akan mengantarmu ke pintu keluar stasiun ini. Kelompok tersebut mengikuti makhluk sederhana yang menyerupai kelinci dengan tubuh humanoid. Mereka segera menerima beberapa informasi berharga tentang bulan buatan saat mereka mengikutinya. Sekarang kamu sudah di sini, kamu pasti tertarik dengan destinasi kami kan? Kami punya total 120 destinasi di dalam dan di luar galaksi. Kami punya 1 keberangkatan per hari, jadi tergantung tujuanmu, kamu mungkin harus menunggu sampai hingga 120 hari untuk berangkat. Namun, kapal kami selalu berangkat dengan ruang yang tersedia, jadi kecil kemungkinan Anda harus menunggu karena kurangnya kapasitas. Namun jika memilih destinasi yang jaraknya sangat dekat, kami tidak menyarankan untuk meninggalkan bulan buatan kurang dari 30 hari. Perjalanan luar angkasa berbahaya dan memerlukan adaptasi terhadap kondisinya. Tanpa penyesuaian yang tepat, Anda bisa sangat menderita selama perjalanan dan bahkan tidak dapat berfungsi dengan baik. Kami menawarkan beberapa program pelatihan khusus untuk membantu Anda beradaptasi dengan kondisi ini. Kami sangat menyarankan untuk mencobanya sebelum berangkat dari stasiun kami. Kelima orang itu hanya mendengarkan, masih merasa tidak enak badan sehingga tidak ingin mengatakan lebih dari yang diperlukan. Bulan buatan tidaklah besar. Saya yakin Anda akan menemukan semua yang Anda butuhkan dalam beberapa hari. Selamat datang di bulan buatan. Dengan itu, mereka mencapai pintu keluar dari area tempat makhluk datang dan berangkat menuju Zocaro. Sekelompok makhluk lain melewati mereka, menuju platform tempat mereka baru saja tiba. Ketika mereka berpisah, kedua penduduk asli Zocaro pergi ke satu arah, dan kelompok Minos pergi ke arah yang lain. Bulan buatan memang tidak terlalu besar. Bangunannya cukup kecil, dengan struktur yang dirancang untuk menampung hanya 200.000 penduduk sekaligus. Di dalam konstruksi ruang berbentuk bola terdapat pelabuhan tempat kapal-kapal khusus tiba dan berangkat, sedangkan tingkat lainnya adalah tempat tinggal seseorang. Bulan buatan tidak memiliki permukaan. Oleh karena itu, siapapun yang lewat atau tinggal di sana pasti akan merasa seperti berada di sebuah bangunan megah. Karena ini adalah tempat buatan, semua energi yang dapat diserap di sana dihasilkan oleh formasi khusus yang menggunakan kristal dari Zocaro. Akibatnya, kekayaan spiritual di wilayah tersebut menjadi langka, dan akan sulit bagi seorang penguasa untuk bercocok tanam di sana. Meski begitu, kepadatan energi dan hukum di sana lebih tinggi dibandingkan tempat budidaya terbaik di dunia spiritual. Selain itu, tempatnya sangat beragam, dengan makhluk-makhluk dari berbagai dunia, berbagai peluang perdagangan, dan tempat untuk bertukar informasi dan sumber daya. Namun saat mereka berjalan di sekitar tempat itu, Minos dan kelompoknya segera menyadari bahwa segala sesuatu di sana sangatlah mahal. Mengingat kondisi keberadaan tempat seperti ini, biaya yang dikenakan oleh Senturi Terminal tergolong tinggi. Tetap saja, mereka perlu tinggal di tempat ini selama beberapa bulan. Menyewa beberapa layanan seperti yang disebutkan wanita kelinci sebelumnya,
dan juga melakukan hal-hal lain yang mereka rencanakan sambil menunggu saat mereka pergi. Keesokan harinya, Minos dan kedua temannya telah pulih sepenuhnya dari perjalanan mereka sebelumnya dan telah menyesuaikan diri dengan bulan buatan. Mereka belum mencari tahu kapan pesawat ruang angkasa berikutnya akan berangkat ke tujuan yang mereka minati. Kemarin mereka memanfaatkan kesempatan untuk beradaptasi dengan tempat ini dan mengenal daerah tersebut. Masih ada beberapa tempat untuk dilihat. Tetap saja, lusa, mereka akan mengetahui segala sesuatu yang mudah diakses di bulan buatan. Namun, setelah kondisinya lebih baik, rombongan menuju stasiun Universal, di mana mereka bisa mendapatkan informasi tentang kru yang akan berangkat ke tujuan. Segera, Minos, Ruth, dan manusia lainnya berada di stasiun Grand Metal, tempat beberapa konter dan banyak makhluk asing datang dan pergi. Saat mereka mengikuti instruksi di sekitar, mereka segera berhadapan dengan salah satu karyawan senturi terminal. Setelah mendengar pertanyaan Minos, makhluk berwujud kerangka berbadan burung itu berkata, keberangkatan berikutnya ke terminal Aether dijadwalkan dalam 109 hari. Setiap tiket berharga 2,4 juta kilnat. Apakah Anda tertarik untuk memesan? Minos memikirkannya dan menyimpulkan bahwa itu akan memberikan cukup waktu bagi 3 rekan lainnya yang masih berada di perlindungan Gunawai untuk bergabung dengan mereka dan berlatih sebentar. Sebelum keberangkatan mereka, saya ingin memesan 6 kursi untuk grup saya, kata Minos sambil menyerahkan 95% kilnat yang masih dia miliki. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2338 menuju level 100. 3 bulan berlalu sejak rombongan Minos tiba di bulan buatan. Selama masa ini, Minos dan teman-temannya, yang pertama kali tiba di bangunan megah ini, beradaptasi dengan mulus dengan lingkungan baru mereka. Mereka memulai program pelatihan mereka, dengan fokus pada perjalanan mereka ke Terminal Aether, titik keberangkatan perjalanan pesawat ruang angkasa mereka ke galaksi The Andaman Land. Beberapa minggu yang lalu, 3 rekan lainnya yang masih berada di Gunawai Refuge menyelesaikan perjalanan mereka keluar dari Zokaro. Setibanya di bulan buatan, mereka mengalami beberapa tantangan awal yang serupa dengan yang dihadapi Minos dan kedua rekannya. Namun, dengan bantuan penduduk kota luar angkasa yang megah ini, mereka dengan cepat beradaptasi dan mulai mempersiapkan keberangkatan mereka. Dengan waktu kurang dari 1 bulan tersisa sebelum perjalanan pesawat luar angkasa mereka menuju dunia spiritual dimulai, mereka mendapati diri mereka lebih kuat, lebih siap. Dan telah mengenal diri mereka sendiri dengan pelancong lain yang akan menemani mereka dalam sebagian perjalanan mereka. Meskipun tempatnya sangat luas, sehingga sulit untuk bertemu semua orang. Mereka yang ditakdirkan untuk melakukan perjalanan yang sama seringkali berlatih di area yang sama, sehingga memudahkan perkenalan dengan sesama pelancong. Kapal yang berangkat dari bulan buatan bukanlah pesawat luar angkasa besar, biasanya dapat menampung sekitar 100 penumpang sekaligus. Meskipun demikian, perjalanan itu bermanfaat. Kapal-kapal ini tidak hanya melakukan pelayaran panjang tanpa henti. Sebaliknya, mereka melintasi banyak planet, berhenti untuk menurunkan dan mengambil penumpang di sepanjang jalan. Kapal-kapal di tempat ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Bahkan perjalanan melintasi alam semesta dan melintasi banyak galaksi, biasanya memakan waktu tidak lebih dari beberapa minggu perjalanan pulang pergi. Meskipun perjalanan Minos dan kelompoknya ke dunia spiritual membutuhkan setidaknya 115 minggu, transit antara bulan buatan dan terminal Aether hanya akan memakan waktu 42 minggu. Artinya, sebuah pesawat luar angkasa dapat menyelesaikan perjalanan pulang pergi hanya dalam waktu 84 minggu, kurang dari 2 tahun perjalanan. Dengan prospek perjalanan yang relatif cepat ke depan, kelompok tersebut mendapati diri mereka semakin cemas saat mereka menyelesaikan persiapan mereka. Bagaimana latihanmu? Menurutmu kamu akan siap dalam 2 minggu ke depan? Minos bertanya, berbicara kepada robot dan 2 penduduk asli dunia spiritual yang menghabiskan lebih sedikit waktu di bulan buatan. Saya harus bersiap dalam 10 hari lagi, jawab robot yang kini berada di level 103. Saya yakin saya juga akan menyelesaikan pelatihan saya sebelum keberangkatan kami, kata salah satu dari individu level 102. Minos melirik ke arah anggota ketiga, yang mengangguk setuju, menyatakan keyakinannya dalam memenuhi tenggat waktu. Ruth akan memasuki pengasingan hari ini untuk mencoba terobosannya ke dalam perjalanan ilahi. Manfaatkan energi pengobatan ilahi yang akan mengelilinginya untuk mempercepat kemajuannya, perintah Minos sebelum meninggalkan ketiganya. Minos masih memiliki 1 obat ilahi. Meskipun Ruth bisa maju tanpa itu, dia lebih suka Ruth menggunakannya untuk memastikan dia mencapai level 100 sebelum keberangkatan mereka dari bulan buatan. Di dunia spiritual, Ruth mungkin perlu menghabiskan waktu lama untuk menyerap kekuatan pengobatan ilahi. Namun, karena bertahun-tahun berkultivasi di Zokaro, landasan spiritualnya yang jauh lebih kuat, dan kondisi lingkungannya saat ini yang lebih unggul dibandingkan dengan rumahnya. Dia dapat menyerap semua kekuatan obat dalam beberapa hari meditasi, jadi dia sudah memiliki sumber daya ini ketika Minos mendekatinya dan mencium bibirnya. Kamu harus melanjutkan.
Berkultivasi ke level 100. Setelah kamu berhasil menembusnya, inilah waktunya untuk kembali ke dunia spiritual, Minos menginstruksikan padanya. Yang akan dilampaui dalam budidaya oleh salah satu istrinya untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad. Dia telah menahan diri selama lebih dari 7 tahun, oleh karena itu, Ruth mempunyai kesempatan ini. Namun, dia menilai perkembangan ini sangat positif. Dengan mengasah keterampilan medis Ruth, dia dapat memberikan bantuan yang signifikan kepada kekuatan dunia spiritual setelah mereka kembali. Selain itu, kemampuannya yang ditingkatkan akan memfasilitasi perjalanan mereka yang akan datang, memastikan perjalanan yang lebih lancar. Seseorang seperti Ruth pada tahap ke-10 memiliki potensi minimal untuk membantu makhluk dalam perjalanan ilahi. Namun, dengan kemajuannya, bahkan individu yang 2 atau 3 tingkat di atasnya dapat memperoleh manfaat dari bantuannya. Rekan Minos yang lain memandang kemajuan Ruth sebagai hal yang penting. Memperhatikan wanita berambut hitam dengan mata penuh harapan saat dia mengambil posisi lotus. Kemajuannya berarti berkurangnya risiko kematian bagi mereka semua. Saat Ruth memulai meditasinya setelah meminum obat ilahi. Orang-orang dari dunia spiritual berkumpul di sekelilingnya untuk berkultivasi, hanya menyisakan Minos dan robotnya di pinggir lapangan. Robot tersebut akan segera melanjutkan budidaya untuk mempersiapkan perjalanan yang akan datang. Sementara Minos tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Berhati-hati untuk tidak memprovokasi tindakan apapun yang dapat membawanya ke persidangan pembantaian milenium. Dia menetap tidak jauh dari tempat pelatihan di mana kelompoknya akan terus mengasah keterampilan mereka selama beberapa minggu ke depan, mengumpulkan buku dan bahan untuk dipelajari. Setelah menghabiskan sisa kilnatnya untuk mengamankan tempat bagi kelompoknya untuk berlatih dan menginap di stasiun ini, Minos mendapati dirinya memiliki pilihan terbatas untuk menghabiskan waktu. Dia sudah menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kondisi perjalanan luar angkasa di sepanjang rute yang akan dilakukan kelompoknya, sehingga dia tidak punya pilihan selain menunggu. Tapi Minos tidak perlu menunggu lama. Dalam sekejap mata, minggu-minggu terakhir mereka di tempat ini akan berakhir. Waktu berlalu dengan cepat, dan akhirnya, saatnya tiba bagi rombongan Minos untuk mengucapkan selamat tinggal pada bulan buatan. Ruth telah mencapai level 103 hari sebelumnya ketika dia menandai transisinya dari perjalanan fana ke perjalanan ilahi. Di sampingnya, rekan mereka telah menyelesaikan persiapannya dan siap memulai perjalanan melintasi hamparan alam semesta yang belum dipetakan. Saat hari baru dimulai, mereka menatap siluet Zokaro untuk terakhir kalinya, tidak yakin kapan mereka akan melihatnya lagi sebelum menuju ke pelabuhan pemberangkatan. Tanpa menemui hambatan apapun di sepanjang perjalanan, baik selama persinggahan maupun saat melakukan perjalanan menuju pesawat ruang angkasa yang telah mereka tunggu. Mereka segera menaiki kapal yang akan menjadi rumah mereka selama lebih dari 40 minggu ke depan. Akhirnya, mereka kembali ke dunia spiritual. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2339 awal perjalanan universal. Setelah menaiki pesawat luar angkasa yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama beberapa minggu berikutnya, Minos, bersama rekan-rekannya dan sesama penumpang, menavigasi lorong-lorong rumit raksasa logam raksasa berlantai 6 itu. Di dalam pesawat ruang angkasa yang luas ini, 4 dari 6 tingkat dirancang untuk menampung sekitar 100 penjelajah yang berangkat dari bulan buatan. Pada 2 tingkat ini terdapat 40 kabin, yang menawarkan berbagai akomodasi mulai dari tempat peristirahatan tersendiri hingga ruang komunal, yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan individu yang mencari perjalanan, persahabatan, atau istirahat terpencil. Beruntungnya, Minos dan rombongan mendapatkan kabin luas yang mampu menampung hingga 8 makhluk. Memungkinkan mereka melakukan perjalanan bersama dalam perpaduan kenyamanan dan privasi tanpa perlu berpisah. Selain itu, tingkat khusus dikhususkan untuk membina interaksi di antara para pelanggan kapal, di mana individu dapat berbaur, melakukan pertukaran, dan menikmati kuliner dalam batas-batas pasar kapal. Meskipun fungsi utamanya sebagai kapal untuk perjalanan antar bintang, yang berpotensi memakan waktu beberapa bulan untuk tujuan tertentu. Para kru memastikan penyediaan serangkaian layanan di dek komunal ini, sehingga meningkatkan pengalaman perjalanan kosmik mereka secara keseluruhan. Layanan penting di pesawat ruang angkasa berkisar pada keahlian memasak dan budidaya di dalam ruangan khusus. Mengingat keterbatasan kapasitas, tidak semua penumpang dapat melakukan budidaya secara bersamaan sehingga memerlukan sistem reservasi untuk mengakses kawasan tersebut. Meskipun fasilitas-fasilitas ini sebagian saling melengkapi, namun bukan berarti tanpa biaya. Setiap penumpang diberi waktu budidaya 1 jam dan 1 kali makan gratis per hari, setiap konsumsi tambahan memerlukan pembayaran. Tingkat keempat, dapat diakses oleh penumpang. Berbeda dari aktivitas komersial, melainkan menawarkan ruang rekreasi yang dirancang untuk relaksasi dan kesenangan sepanjang perjalanan, tanpa adanya fasilitas komersial. Pesawat luar angkasa ini berdiri sebagai standar keragaman layanan, menjanjikan pengalaman yang memperkaya bagi penumpangnya. Setibanya mereka
Minos dan rekan-rekannya dengan cepat mengetahui apa saja yang ditawarkan kapal tersebut, berkat awak kapal yang menyambut rombongan sekitar 100 pelancong yang berangkat dari bulan buatan. Menandai dimulainya pengembaraan yang tak terlupakan. Setelah pengarahan berakhir, para penumpang diinstruksikan untuk melanjutkan ke kabin yang telah ditentukan, yang akan berfungsi sebagai tempat tinggal mereka sampai pesawat ruang angkasa mencapai kecepatan jelajah. Hanya setelah mencapai tonggak sejarah ini mereka akan diberikan kebebasan untuk menjelajahi kuartet level yang dapat diakses di waktu luang mereka. Saat Minos dan kelima rekannya, yang semuanya ingin segera kembali ke dunia spiritual, masuk ke kabin yang telah ditentukan, mereka disambut oleh suasana yang menyeimbangkan modernitas dengan kesederhanaan. Kabin dilengkapi 8 kursi adaptif, masing-masing mampu menyesuaikan dimensinya untuk mengakomodasi tinggi badan penumpangnya dengan nyaman. Menampilkan desain kapal yang cermat demi kenyamanan individu. Dinding kabin dihiasi lukisan dinamis yang berfungsi sebagai layar. Layar serbaguna ini mampu menyiarkan beragam konten, mulai dari pengumuman kru dan pesan pribadi hingga pilihan program khusus yang dirancang untuk menghibur penumpang selama perjalanan mereka. Di luar kenyamanan ini, fitur kabin yang paling luar biasa terletak pada formasi pertahanannya. Dapat diaktifkan sesuai permintaan. Perlindungan ini dapat melindungi penumpangnya dari kehebatan entitas sekuat yang ada di tahap ke-11. Memastikan benteng keamanan dan ketenangan dengan mengisolasi kabin dari kebisingan eksternal dan potensi ancaman. Bahkan untuk makhluk yang diberkahi dengan kekuatan penglihatan seperti Minos, pertahanan kuat dari kompartemennya tetap tidak dapat ditembus setelah formasi pelindungnya digunakan sepenuhnya. Fitur ini menggarisbawahi teknologi canggih yang menjaga privasi dan keamanan penumpang. Saat Minos duduk di kursinya, kursi itu dengan cerdik disesuaikan untuk mengakomodasi sayapnya, memeluk punggungnya dengan pas sementara mekanisme unik dengan lembut mengamankannya di tempatnya. Teman-temannya mengalami penyesuaian serupa, memastikan kenyamanan mereka saat layar sekitar kabin dialihkan untuk menampilkan wajah kapten kapal. Hadirin sekalian, ini kapten Anda yang berbicara. Selamat datang di kapal Starship 666 yang menuju Terminal Aether. Kami sedang dalam tahap akhir persiapan pra-peluncuran. Harap tetap berada di kabin Anda sebentar. Setelah kami menavigasi melampaui tarikan gravitasi Zokaro, Anda akan bebas menjelajahi ruang komunal kapal. Terima kasih telah memilih kami untuk perjalanan Anda. Pesan kapten, yang disampaikan melalui layar, memberikan perkenalan yang hangat dan instruksi yang diperlukan untuk lepas landas dalam waktu dekat, menentukan arah perjalanan selanjutnya. Kami akan melakukan beberapa pemberhentian sepanjang perjalanan, di mana beberapa penumpang kami, terutama yang sudah sampai di tujuan, akan turun. Sedangkan mereka yang melanjutkan perjalanan dapat memuaskan diri dengan kenyamanan di stasiun yang kami kunjungi. Perlu diketahui bahwa di setiap pemberhentian kita akan istirahat sejenak tidak lebih dari 2 jam. Jika Anda memilih untuk menjelajahi layanan di luar kapal, harap perhatikan jangka waktu yang ditentukan ini. Saat ini, kondisi rute kami tampak menguntungkan, menjanjikan perjalanan yang lancar ke stasiun Vanquis, tujuan kami kira-kira 4 minggu lagi. Terima kasih telah memilih untuk melakukan perjalanan bersama kami. Kami mengantisipasi perjalanan yang menyenangkan bagi semua penumpang. Yakinlah, saya akan memberikan pengarahan lagi kepada semua penumpang sebelum kami tiba di stasiun Vanquis. Saat kapten mengakhiri pengumuman tersebut, mesin kapal menyala dengan suara gemuruh yang menggelegar, menggetarkan seluruh konstruksi logam raksasa, menandakan keberangkatan bertahap dari pelabuhan dermaga. Ketika para penumpang berdiri di dalam kabin mereka, kapten pesawat ruang angkasa itu diberi lampu hijau untuk pergi. Starship 666, Anda diizinkan untuk berangkat. Lanjutkan ke keberangkatan di koridor ruang angkasa 328L. Ruang di depan stabil, dengan zona kecil ketidakstabilan temporal 4 juta kilometer di depan. Semoga perjalanan Anda aman. Bulan buatan, kapal luar angkasa 666, baiklah. Terima kasih telah mengonfirmasi kondisinya dan kami siap berangkat. Kata sang kapten sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memindahkan kapal. Tidak lama kemudian, kapal tersebut bergerak, melaju sedikit demi sedikit hingga 4 detik kemudian. Kapal tersebut memasuki ruang angkasa dan melintasi ruang angkasa dengan sangat cepat hingga menghilang begitu saja di tengah koridor 328L. Bagi para penumpang, merasakan teknologi perjalanan luar angkasa yang canggih ini untuk pertama kalinya terasa seperti menjalani teleportasi instan, membuat banyak orang merasa mual saat berangkat dari bulan buatan. Namun, rasa tidak nyamannya tidak cukup parah hingga menyebabkan muntah. Sensasi tersebut terutama disebabkan oleh rasa tertahan di tempat duduk mereka saat akselerasi mendadak, yang awalnya berdampak buruk pada tubuh mereka. Perasaan tidak nyaman ini tidak akan bertahan selamanya. Sepanjang jam pertama perjalanan mereka, kelompok tersebut akan terus merasakan efek ini, yang akan mulai berkurang setelah 30 menit pertama. Pada akhirnya, saat sabuk pengaman mereka dilepas, rasa tidak nyaman tersebut akan hilang sepenuhnya,
sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perjalanan selanjutnya. Pada saat itu, kelompok tersebut melihat ke layar yang memperlihatkan gambar dari luar pesawat luar angkasa dan tidak dapat lagi melihat Zocaro atau bulan buatan. Robot tersebut, navigator terbaik di grup Minos, terkejut ketika dia melihat di peta perjalanan bahwa mereka telah meninggalkan tata surya asal Zocaro. Menakjubkan, dia berkomentar kepada kelompoknya, sementara manusia di sana, yang tidak lagi merasa sedih dengan dampak perjalanan ini, perlahan bangkit dari tempat duduknya untuk meregangkan kaki mereka. Minos merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan menyuruh ketiga penguasa level 102 untuk pergi dan membuat janji di ruang budidaya, sementara robot juga harus pergi dan meningkatkan kekuatannya. Tetapi tanpa terburu-buru seperti mereka bertiga. Robot tersebut baru saja naik ke level 103, jadi kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan levelnya sampai dia kembali dari dunia spiritual. Namun, ketiganya di level 102 mungkin bisa mencapai level 103 dalam 2 tahun ke depan. Jadi kelompok tersebut akan segera berpencar ke area umum kapal, di mana beberapa orang antara level 100 dan 105 akan ikut bersama mereka dalam perjalanan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2340 Perhentian dan Masalah Kedua. Setelah berangkat dari bulan buatan, Starship 666 memulai perjalanan 5 minggu tanpa menemui masalah apapun. Tujuan awal mereka adalah Stasiun Vanquish, sebuah pelabuhan antariksa yang sebanding dengan yang mereka tinggalkan, terletak di dekat planet penting yang mirip dengan Zocaro di dalam galaksi yang sama. Perhentian ini menandai fase perjalanan mereka yang relatif aman. Pengaruh Zocaro, yang didukung oleh kehadirannya yang kuat dan penyebaran kekuatannya di dalam galaksi asalnya, dan bahkan ke galaksi tetangga, memberikan tingkat keamanan. Namun demikian, saat mereka menjelajah lebih jauh, jangkauan perlindungan Zocaro berkurang, sehingga meningkatkan potensi menghadapi bahaya. Namun, perjalanan luar angkasa tidak dapat diprediksi, dan bukan hal yang aneh jika perjalanan selama 42 minggu berlalu tanpa insiden. Melanjutkan perjalanan mereka, awak dan penumpang Starship 666 menavigasi dengan lancar memasuki minggu ke-6, mendekati pangkalan pramuka. Perhentian mendatang ini, yang ditetapkan 10 hari ke depan, akan menjadi perhentian pertama mereka di galaksi baru, menandai babak baru dalam ekspedisi mereka. Saat kapal melaju melintasi ruang angkasa, Minos dan kelompoknya tersebar di berbagai bagian kapal. Penguasa level 102 mendedikasikan diri mereka untuk berkultivasi di ruang tingkat ketiga, dengan fokus pada pertumbuhan pribadi mereka, sementara rekan robot mereka menjalankan bisnis atas nama grup. Namun, tujuannya bukan untuk memperoleh sumber daya, tetapi untuk mengumpulkan informasi. Setelah perhentian mereka baru-baru ini, penumpang baru dari berbagai ras alien datang, membawa beragam pengetahuan tentang galaksi Zocaro dan wawasan lain yang dapat memengaruhi perjalanan saat ini dan prospek masa depan kelompok tersebut. Sementara itu, di tingkat ketiga, Ruth dan Minos memanfaatkan makanan gratis sehari-hari yang ditawarkan di food court, menikmati momen santai dan makan bersama. Meskipun kafetaria menawarkan makanan gratis dan premium, tidak ada perbedaan kualitas yang mencolok di antara keduanya. Setiap hidangan disiapkan dengan luar biasa. Sedemikian rupa sehingga Minos yakin dia bisa maju dalam budidayanya hanya dengan makan, tanpa usaha apapun yang disengaja. Saat dia menikmati makanannya, Minos sudah punya rencana untuk membuang energi di dalam makanan menggunakan kemampuan spesialnya. Untungnya, tugas ini sesuai dengan kemampuannya. Minos memiliki keterampilan unik yang tidak hanya mempercepat budidayanya sendiri, tetapi juga secara signifikan meningkatkan pertumbuhan rekan-rekannya, memungkinkan mereka memperoleh kekuatan lebih cepat. Sama seperti yang dia lakukan di dunia spiritual, Minos dapat mengekstrak energi dari sisa makanan dan sumber lainnya, lalu mentransfer energi ini ke teman-temannya. Kemampuan ini adalah faktor kunci dalam kemajuan pesat yang dicapai Ruth dan para penguasa sejak berangkat dari markas Armans. Setelah selesai makan bersama, Minos dan Ruth bertemu dengan robot besar yang menunggu dengan sabar di meja mereka. Yang mulia, kita mungkin akan menghadapi situasi sulit dalam beberapa hari mendatang. Saya telah melakukan pembicaraan dengan beberapa alien dari planet yang baru saja kita lewati, dan tampaknya bajak laut luar angkasa telah menguasai pangkalan pramuka. Ada kemungkinan besar kita akan menemui masalah selama kita berhenti di stasiun. Ruth dan Minos berbagi ekspresi khawatir saat mereka mencerna berita yang disampaikan oleh robot level 103 mereka. Jika penumpang lain mengetahui hal ini, mengapa kru berencana berhenti di pangkalan pramuka? Mengikuti pertanyaan Ruth, Minos menoleh ke robot itu, memikirkan pertanyaan yang sama seperti istrinya. Para kru terikat oleh tugasnya untuk menurunkan dan menjemput penumpang, jadi berhenti di pangkalan pramuka tidak dapat dihindari, terlepas dari potensi ancamannya. Penyimpangan dari rute yang direncanakan, seperti memutar, hanya akan terjadi dalam keadaan luar biasa, robot tersebut menjelaskan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ruth menoleh ke Minos dengan prihatin.
Kami akan memberitahu kelompok kami tentang situasinya dan tetap berada di kabin kami saat kapal berlabuh di pangkalan pramuka. Tergantung pada kemampuan para perompak, hal ini dapat membantu kami menghindari konfrontasi dan kerugian yang tidak perlu, Minos menyimpulkan. Robot tersebut kemudian menawarkan strategi, mungkin bijaksana untuk mempertimbangkan beberapa investasi pencegahan sebelum kita tiba di pangkalan pramuka, Yang Mulia. Ada layanan premium yang tersedia untuk dipesan. Dengan mengamankan layanan ini terlebih dahulu, kami memastikan akses kami ke layanan tersebut, bahkan jika terjadi campur tangan bajak laut terhadap sumber daya kru. Kedengarannya seperti rencana yang bijaksana, Ruth mengangguk setuju, sambil memandang ke arah suaminya. Ayo lakukan. Dia mengangguk dengan tegas, merasa bahwa akan lebih baik jika menjamin reservasi jika para perompak itu kuat dan mekanisme keamanan kabin mereka tidak cukup untuk melindungi mereka. Perjalanan berlanjut semulus 5 minggu pertama, hingga hari ini ketika Starship 666 mulai melambat saat mendekati tujuan keduanya, pangkalan pramuka. Fasilitas ini, meskipun jauh lebih kecil dari bulan buatan, penuh dengan aktivitas saat berbagai kapal melakukan navigasi ke dan dari planet yang berdekatan. Planet terdekat ini, tidak seperti Zokaro, yang memanfaatkan transportasi instan untuk memindahkan makhluk hidup ke bulan buatan, mengandalkan metode perjalanan luar angkasa yang lebih tradisional. Perbedaan antara Zokaro dan planet tetangganya bukan hanya sekedar teknologi tetapi juga merupakan cerminan dari perbedaan hukum spiritual yang mengatur keduanya. Tarikan gravitasi Zokaro yang kuat dan pembatasan spiritual yang ketat mengharuskan penggunaan transportasi instan untuk berangkat, menyoroti tantangan unik yang ditimbulkan oleh lingkungannya. Karena itulah kekuatan Zokaro tetap tersandera pada alat transportasinya yang hanya mampu mengangkut 10 orang per hari. Namun di planet lain yang dilalui kapal, keadaannya tidak terlalu ekstrim. Pasukan pribumi dapat meninggalkan permukaannya tanpa masalah besar, menggunakan kapal yang berteknologi lebih sedikit dibandingkan kapal yang ditumpangi Minos saat itu. Saat kapal mendekati pangkalan, kapten menyadari kemungkinan masalah yang mungkin dia hadapi di sana. Namun, sebagai penguasa level 114, dia akan berhenti di situ untuk menurunkan dan mengambil penumpang, apapun masalahnya. Bersiaplah untuk mendarat di pangkalan pramuka, kapten mengumumkan, memastikan bahwa awak dan penumpang ditempatkan dengan aman di kabin mereka. Pada saat yang sama, kru siap menghadapi ancaman bajak laut yang mungkin muncul. Di dunia ini, terdapat para penguasa dan bahkan suprim tingkat rendah. Tapi itu bukan jaminan bahwa musuh memiliki makhluk yang cukup kuat untuk menghalangi sang kapten. Setelah menjalin komunikasi dengan stasiun luar angkasa planet tersebut, kapten mengarahkan kapal untuk berlabuh di salah satu pelabuhan yang tersedia. Ia kemudian segera membuka pintu masuk kapal, bersiap menghadapi potensi tantangan yang mungkin timbul. Saat pintu masuk dibuka, entitas level 114 ini bertemu dengan kenyataan nyata yang menunggu di pangkalan pramuka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.